입술이 꿈이고 꿈이 현실 같아. 눈을 뜨고 꿈을 꾸는 것만 같아. 사람들은 이걸 사랑이란 말해. 내겐 낯선 떨림. Durset, annyeonghaseyo, halo semuanya. Kami dari kelompok E3K perusahaan Mire. Kami adalah kelompok yang memproduksi makanan khas dari Korea Selatan, yaitu kimbap dan banana milk. Nah, pada hari ini aku mau ngejelasin ke kalian asal dan sejarah makanan yang kami produksi. Nah, yang pertama itu adalah kimbap. Kimbap itu sebenarnya apa sih? Kimbap itu adalah makanan yang terdiri dari nasi yang dibungkus dengan rumput laut. Makanan ini sekilas mirip dengan makanan khas Jepang, yaitu sushi. Banyak yang bilang juga kalau makanan ini tuh diadaptasi dari sushi. Namun sebenarnya itu tidak. Kimbap ini adalah makanan yang memang dibuat dengan sederhana oleh masyarakat pada zaman dahulu. Berdasarkan buku Dongguk Sisigi yang ditulis pada zaman dinasti Joseon, terdapat makanan yang dinamakan poksam atau bungkusan keberuntungan yang dibuat dari nasi bulung yang dibungkus dengan kim atau rumput laut kering. Nah, bungkusan ini adalah makanan yang dibuat untuk dimakan ketika berpiknik atau sebagai bekal perjalanan. Nah, di tengah-tengah variasi baru kimbap yang saat ini bermunculan, terdapat kimbap yang dianggap paling asli dari Korea Selatan, yaitu Chungmu kimbap yang berasal dari Chungmu di pesisir selatan semenanjung Korea. Lalu yang kedua, asal dan sejarah banana oyu atau banana milk. Nah, banana milk ini sendiri adalah susu yang ditambah dengan buah pisang sehingga memiliki rasa pisang. Nah, sejarahnya, banana milk ini pertama kali dibuat pada tahun 1974. Perusahaan yang mempelopori pembuatan susu rasa pisang ini adalah perusahaan Mire. Perusahaan ini memang perusahaan yang bergerak di bidang susu fermentasi. Nah, pembuatannya sebenarnya didasari oleh keprihatinan dari pemilik perusahaan akan masalah yang diderita oleh masyarakat Korea Selatan kala itu, yang adalah masalah kekurangan gizi yang parah. Nah, sehingga masyarakat Korea Selatan pada saat itu tuh memiliki ukuran tubuh yang cenderung kurus kering. Sehingga dibuatlah minuman susu yang sangat disukai oleh warga. Pemilihan buah pisang ini karena buah pisang memang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dari jenis buah lainnya yang dinilai dapat membantu mengatasi masalah kekurangan gizi warga Korea. Nah, selain itu, pisang juga lebih mudah didapatkan pada saat itu. Nah, lalu kenapa sih kita memilih untuk memproduksi makanan khas dari Korea Selatan, yaitu kimbap dan banana oyu? Nah, jadi alasan yang pertama itu karena mulai banyak nih orang-orang yang tertarik dengan kebudayaan Korea Selatan, tidak terkecuali dengan makanan dan minumannya. Contohnya, mulai banyak kok teman-teman di lingkungan kita yang memang tertarik dengan kebudayaan dari Korea Selatan. Nah, lalu yang kedua, memiliki rasa yang enak. Tidak hanya untuk lidah orang Korea, tapi juga untuk lidah orang Indonesia. Jadi, akan banyak orang yang memang tertarik dengan makanan dan minuman ini. Nah, lalu yang ketiga, makanan dan minuman ini tuh bisa divariasi dengan permintaan pembelinya. Jadi, bisa disesuaikan dengan selera mereka. Itulah yang membuat kami memilih untuk memproduksi makanan khas dari Korea Selatan, yaitu kimbap dan banana oyu. Berikutnya, alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan produk makanan dan minuman kami. Untuk makanannya, alat yang digunakan adalah kompor, wajan, dan juga roll bambu. Sedangkan bahannya ada wortel, nasi, rumput laut, keju mozzarella, dan juga ayam, atau bisa diganti dengan ikan. Sedangkan minumannya, alat yang digunakan adalah blender dan juga gelas. Bahan-bahannya ada pisang, es batu, vanilla essence, dan juga sirup maple. Untuk biaya pembuatan dan penjualan produk kami telah melakukan analisis finansial terlebih dahulu. Untuk biaya pembuatannya sendiri terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap atau fixed cost. Kami memperoleh biaya pembuatan produk kami sebesar Rp435.000. Selanjutnya kami menjual produk kami satu porsinya seharga Rp25.000. Dalam satu kali pembuatan kami menjual 25 porsi sehingga Rp25.000 dikali 25, jadi biaya penjualan yang kami peroleh Rp625.000. Untuk analisis keuntungannya sendiri, kami memperoleh keuntungan Rp625.000 dikurangin Rp435.000.
sehingga kami memperoleh keuntungan sebesar Rp190.000. Nah, di sini gue akan ngasih tahu kalian cara buat kimbapnya. Kimbap dari A3K ini ada dua jenis. Yang satu adalah original kimbap, yang keduanya adalah chicken cutlet kimbap. Nah, cara buatnya gimana sih? Pertama-tama kita campurkan nasi dengan garam dan minyak wijen secukupnya. Kemudian kita ratakan di atas nori yang sudah ditaruh di atas tikar bambu. Kemudian kita akan menyusun telur yang sudah digoreng dan sosis yang sudah digoreng di atasnya, dan juga wortel dan timun yang sudah direbus. Nah, yang spesial di sini kita akan ngasih mozzarella juga. Nah, bedanya yang cutlet dan juga yang original adalah yang cutlet kita lapisi lagi dengan ayam yang sudah ditumbuk menjadi tipis. Kemudian kita lapisi tepung terigu, telur, dan juga tepung panir, kemudian digoreng. Selanjutnya, cara pembuatan banana milk. Pertama, kita pastinya harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian kita haluskan pisang, air, dan juga es batu ke dalam blender dan haluskan hingga semua bahan tercampur rata. Setelah dirasa tercampur, tuangkan ke dalam gelas, kemudian berikan sirup maple atau dan essence vanilla. Selanjutnya, banana milk siap dihidangkan. Nah, kendala selanjutnya kan nggak mudah kan bikin kemasan yang safe the art dan zero plastik banget. Jadi kita benar-benar butuh usaha lebih untuk kemasan itu. Selanjutnya, di video promosi kita sebelumnya kita belum mencantumkan anggaran biaya kita, jadi kita benar-benar belum tahu budget fix kita untuk produksi makanan dan minuman ini. Kita juga promosi masih dalam jangka pendek, belum dalam jangka panjang, makanya masih banyak tawaran-tawaran yang dikeluarkan di video promosi. Selanjutnya kita akan membuat video promosi jangka panjang yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya lagi kita masih menargetkan pasar itu belum terlalu luas karena masih menargetkan untuk pecinta budaya Korea saja. Selanjutnya kita akan membuat makanan yang lebih terkena di lidah orang Indonesia sehingga semua orang bisa mencobanya dan target pasar akan lebih luas. Kegiatan promosi yang kita pilih karena kita anak milenial adalah sosial media, yaitu Instagram. Kenapa? Karena sosial media itu jangkauannya luas dan bukan hanya anak-anak milenial saja yang bisa mengakses, tetapi orang dewasa juga. Selain itu, kita bisa dengan mudah, cepat, dan praktisnya menaruh produk-produk kita di Instagram tersebut dalam bentuk foto ataupun video. Kita juga bisa menaruh cara memesan atau mengorder produk-produk makanan dan minuman kita melalui Gojek ataupun Grab. Kesimpulan yang dapat kami peroleh adalah bahwa pelajar seperti kita sangat perlu belajar kegiatan seperti ini, mulai dari memproduksi barang, menawarkan, hingga menjual barang kepada konsumen yang ada di sekitar kita. Apalagi kegiatan jual beli seperti ini adalah hal yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk kita. Lalu ada juga pengalaman belajar yang dapat kami peroleh dari kegiatan ini, yaitu mulai dari cara memasak, hingga menawarkan serta menjual produk kepada konsumen. Lalu kami juga dapat melatih kekompakan, serta memberikan solusi-solusi untuk kesalahan-kesalahan yang pernah kami buat sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리 다시 만나자